أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Baik, setelah itu ada ramyul jamarat. Nah, baik. Kita lihat langsung ya video tentang apa haji ini, kemudian kita jelaskan ya sambil kita jelaskan. Nah, فاغتسل وتنظف وطيب بدنك ثم إذا وصلت. Ini adalah gambar miqat ya, gambar miqat yang ada tanda ini ya. Ini di Madinah, itu Dzulhulaifah miqatnya. Nah, kemudian untuk apa orang-orang Irak itu Dzatu Irqin ya, untuk orang-orang Najd ada Qarnul Manazil, untuk orang Yaman ada Yalamlam ya, kemudian ada Juhfa untuk orang-orang Syam ya. Nah, dan juga orang-orang Mesir ya, yang lewat tempat tersebut, maka mereka akan memulai ihramnya dari sini ya. Atau orang Madinah yang lewat Madinah, maka ihramnya dari sini. Orang Irak ya, nanti miqatnya dari Dzatu Irqin ya. Dan juga orang-orang yang bukan ahlinya ya, bukan penduduknya, dan mereka lewat miqat ini, maka mereka ihramnya dari miqat tersebut. Kita orang Indonesia biasanya lewatnya ya, maka miqatnya dari Yalamlam. Nah, kita masuk di Yalamlam, kemudian kita akan turun di Jeddah ya, ininya di apa namanya di bandara Jeddah ya. Kita akan lewat sini, berarti kita akan, orang Indonesia ini akan ihram di Yalamlam. Hanya saja di Yalamlam kita nggak akan turun, sehingga kita ihramnya itu di atas pesawat ya, kemudian turun di Jeddah. Nah, ini adalah miqat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, وصلت إلى الميقات أو كنت بمحاذاته فاغتسل وتنظف وطيب بدنك ثم البس. Apa yang dilakukan di miqat ya. Kalau kita sudah sampai miqat, maka yang kita lakukan adalah mandi ya, mandi, kemudian berwudu ya, kemudian memakai minyak wangi. Nah, setelah itu memakai baju ihram ya, memakai baju ihram bagi laki-laki. فاغتسل وتنظف وطيب بدنك ثم البس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة من غير زينة أو تبرج. Nah, jadi bagi laki-laki itu ada dua kain ya, kain ihram itu ada dua ya. Pertama sarungnya buat sarung, yang kedua buat apa, selendang yang menutup bagian atas. Dan dianjurkan untuk apa, kain ihram itu putih. Adapun untuk perempuan maka pakaiannya bebas, yang penting menutup aurat ya, menutup aurat. Nah, ويستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة إن كان الوقت وقت فريضة وإن لم يكن وقت فريضة فلك أن تصلي ركعتين ناويا بهما سنة الوضوء. Nah, di tempat ihram ya, ini dianjurkan kita ihramnya itu setelah sholat wajib. Dianjurkan kita ihramnya itu setelah sholat wajib. Juga jadi kita akan apa, berniat
untuk haji atau umrah itu setelah sholat wajib jika memang waktunya bertepatan dengan sholat wajib. Ya, tapi jika waktunya tidak bertepatan dengan sholat wajib, kita sudah sampai di miqat itu sebelum waktu sholat wajib, maka dianjurkan untuk sholat 2 rakaat syukrul wudu. Ya, syukrul wudu. Jadi yang kita lakukan di miqat, kita sampai di miqat, maka kita mandi di situ, ya. Nah, kalau memungkinkan semuanya ya. Nah, kita mandi di situ, kemudian kita berwudu. Ya, kita lihat jika kita sedang berada di waktu sholat, maka kita sholat wajib dulu. Ya, kita sholat wajib dulu. Kalau ternyata kita bukan di waktu sholat wajib, maka kita sholat sunat 2 rakaat, ya, yang diniatkan sholat sunat syukrul wudu, ya, karena sholat sunat setelah melaksanakan wudu. Nah, setelah itu baru kita ihram. Ihram itu niat, ya. Niat untuk masuk ke ثم انوي الدخول في النسك الذي تريد فإن أردت الإفراد فقل لبيك حجا. Nah, kemudian kita masuk ke ibadah yang ingin kita lakukan. Ya. Apakah ibadah haji atau ibadah umrah? Nah, hajinya haji apa? Haji ifrad atau haji qiran atau haji tamattu? Karena haji itu ada 3 macam, ya. Nah, kalau hajinya ifrad, yaitu ingin melaksanakan haji saja, mendahulukan haji saja, maka dia mengucapkan labbaika hajjan. Ya, ini niatnya untuk haji ifrad. Dia ucapkan labbaika hajjan. Wa in aradta al-qiran faqul labbaika umratan wa hajja. Nah, kalau hajinya haji qiran, yaitu menggabungkan antara umrah dengan haji di satu waktu, maka dia mengucapkan labbaika umratan wa hajja. Labbaika umratan wa hajjan. Ini kalau hajinya haji qiran, ya, yaitu haji yang antara haji dan umrahnya bersamaan, ya. Wa in aradta at-tamattu' faqul labbaika umrah. Nah, jika Anda ingin tamattu, berarti kalau tamattu Anda umrah dulu baru haji, ya. Tapi di satu tahun tersebut, ya, tidak boleh kita umrah dulu baru nanti tahun berikutnya baru haji, tidak, ya. Tapi haji tamattu itu artinya apa? Dia umrah dan dia haji di tahun tersebut, ya. Hanya saja antara umrah dan haji nanti ada dipisah dengan waktu, ya, dengan waktu. Nah, ya, misalnya kalau dia sampai di di Makkah ini bulan Syawal, karena bulan-bulan haji itu apa saja? Bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Misalnya dia berangkatnya bulan Syawal, maka sampai haji akbarnya dia pasti menunggu beberapa hari, ya. Karena umroh kan cuma sehari, nggak sampai 1 hari, paling beberapa jam udah selesai, ya. Habis itu dia dia nunggu sampai datang hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Maka dia itu hajinya haji tamattu, ya, hajinya haji tamattu. Nah, baik. Atau hajinya hajinya bisa haji qiran. Tapi bedanya kalau haji tamattu setelah sa'i nanti dia memotong rambut, Anda boleh Anda boleh memakai pakaian biasa lagi. Tapi kalau hajinya haji qiran, maka Anda tetap pakai pakaian ihram, tidak boleh dilepas, ya. Nah, setelah mengucapkan, ya, niat ibadah tadi, mengucapkan ibadah tadi, dia mau ibadah apa? Tadi saya mau ibadah haji ifrad, dia mengatakan labbaika hajjan. Dia ingin haji qiran, dia mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Dia ingin haji tamattu, berarti dia mengatakan labbaika umratan dulu, ya. Nanti pas tanggal 8 hari tarwiyah dia mengucapkan labbaika hajjan, ya. Nah, setelah dia masuk ke nusuk, ke ibadah tadi yang telah dia tentukan, maka dia mengucapkan talbiyah. Dari mana? Dari miqatnya tadi sampai ke Makkah, ya. Dari miqat tadi
dia sampai ke Makkah mengucapkan talbiyah. ثم اشرع في التلبية قائلا Dia لبيك mengucapkan labbaik اللهم Allahumma لبيك labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك la syarika. لا شريك لك Nah, dia terus وأكثر mengucapkan منها حتى تصل إلى مكة sampai ke Makkah. وتشرع في الطواف وتذكر أنه بدخولك في النسك يحرم عليك فعل أشياء حتى تتحلل من إحرامك وهذه الأشياء هي محظورات الإحرام فلا تلبس. Nah, setelah talbiyah, ya setelah masuk ke ibadah yang Anda telah tentukan tadi, apakah itu haji qiran atau haji tamattu atau haji ifrad, maka ada perkara-perkara yang dilarang untuk Anda, ya sampai batas yang telah ditentukan nanti. Di antara yang dilarang adalah memakai pakaian biasa. Jadi jangan sampai setelah nanti sampai di Makkah, mungkin ke hotel dulu, ya nggak langsung tawaf, kemudian dia ganti baju, nggak boleh, ya. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang saat memakai baju yang berjahit, ya. Baju yang berjahit maksudnya begini, ya. Nah, baju yang berjahit artinya maksudnya yang begini, ya. Baju sehari-hari yang Nah, Nah, tidak boleh juga memakai apa? Memakai topi yang menempel, ya. Kalau payung boleh, karena dia nggak nempel. Tapi kalau topi nggak boleh, ya, yang menempel di. Nah, tidak boleh juga memotong rambut, ya. Nah, setelah talbiyah tadi, nggak boleh. Dan tidak boleh memakai minyak wangi. Minyak wanginya tadi memakainya sebelum dia ihram, ya. Jadi sebelum dia ihram dia memakai minyak wangi dulu. Dia mandi, kemudian dia pakai minyak wangi, terus wudu, habis itu dia sholat, ya. Kalau pas sholat wajib bertepatan dengan sholat wajib, dia sholat wajib dulu. Kalau bertepatan dengan sholat sunnah, ya, sholat wajib berarti dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Setelah itu baru dia niat untuk masuk ke ibadah yang ingin dia lakukan. Nah, setelah itu dia nggak boleh memakai minyak wangi lagi, ya. Nggak boleh juga memotong kuku, ya, selama ibadah. Tidak boleh juga berburu, ya, tidak boleh berburu binatang, ya, haji. Atau dia berburu sendiri atau memang orang lain yang berburu untuknya, nggak boleh. Ya, baik itu dia dikasih atau dia nyari sendiri, itu nggak boleh. Tidak boleh juga melakukan akad nikah, ya. Nah, selama haji tadi, ya, tidak boleh melakukan akad nikah atau berhubungan suami istri, itu nggak boleh. Nah, nah, bagi wanita yang ihram maka dia tidak boleh memakai niqab. Berarti cadarnya harus dibuka. Ya, kecuali kalau ada laki-laki boleh dia menutupi wajahnya dengan kudungnya. Tapi selama ihram dia nggak boleh memakai cadar, ya. Kecuali kalau ada laki-laki lewat maka dia tutupi, nggak apa-apa. Tidak boleh juga memakai kaos tangan, ya. Tidak boleh memakai kaos tangan. Nah, ini perkara-perkara yang dilarang. وصول مكة فإذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى عند دخولك قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Nah, ini sudah sampai ke Masjidil Haram ceritanya, ya. Nah, ketika masuk ke Masjidil Haram, maka sebagaimana kita masuk ke masjid-masjid yang lain, kita dahulukan kaki kanan kita. Dan ketika kita masuk ke masjid, maka kita berdoa, ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik, ya. Nah, ini doa masuk ke masjid. وادخل بخشوع
خشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل masuklah dengan khusyuk, مستحضرا بذلك ya, نعمة الله Allah, عليك بتيسير الوصول إلى بيته. mengagungkan Allah atas kemudahan yang telah Allah berikan kepada antum sampai di. الطواف Nah, ثم setelah itu antum akan melakukan tawaf, ya. Nah, jadi تقدم yang نحو pertama yang tawaf الكعبة adalah tawaf. وقبل شروعك في الطواف اقطع التلبية. Nah, sebelum sampai melakukan tawaf maka talbiyahnya selesai. Ya, sebelum tawaf talbiyahnya berhenti dulu. Ya. Nah, kemudian rubah bentuk pakaian, ya, posisinya dengan posisi idba. Ya. Posisi idba itu tadi ini bagian, ya, kain yang menutupi lengan atau pundak kanan itu ditaruh di bawah ketiak kanan, ya. Itu artinya kan menutup semua. Maka kalau mau tawaf, ini yang kanan ditaruh di bagian bawah, sehingga bagian kiri pundak tertutup kain dan bagian pundak kanan itu terbuka, ya, karena ditaruh di bagian bawah. Ini namanya itba, ya. ثم اجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على كتفك الأيسر، وهذا هو الاضطباع وهو خاص بهذا الطواف. واتجه إلى الحجر الأسود لتبدأ طوافك منه، فإن تيسر لك تقبيل. Mulailah dari Hajar Aswad, ya, untuk memulai tawaf, ya. Nah, الاضطباع وهو خاص بهذا الطواف. nah, ini ada garis, ya, ini garis untuk memulai tawaf, ya, garis memulai tawaf. Jadi kalau antum bisa mencium Hajar Aswad itu lebih utama, ya. Kalau tidak berarti antum harus sejalur dengan garis ini, ya, sejalur dengan garis ini untuk memulai tawaf, ya. Nah, واتجه إلى الحجر الأسود لتبدأ طوافك منه، فإن تيسر لك تقبيله بدون إيذاء أو مزاحمة فافعل، وإلا فاستلمه بيدك. kalau nggak bisa mencium maka dengan mengusap, ya, dengan tangan kanan kita. يتيسر استلامه Kalau mungkin, karena banyak فأشر sekali إليه orang من yang, بعيد باليد اليمنى. kalaupun nggak bisa maka cukup mengisyaratkan dengan tangan, ya, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tapi anda sejalur dengan ini, ya, jalur ini anda melihat ke arah ke arah Hajar Aswad, kemudian anda mengucapkan takbir, ya. قمنا قائلا الله أكبر واجعل البيت عن يسارك واشتغل بذكر الله. Kemudian ada tawaf, ya. Jadi baik, ya, Ka'bah ini berada di sebelah kiri kita nanti, ya, berada di sebelah kiri kita. Sudah mulai. والدعاء والاستغفار. Ya, apa yang diucapkan ketika tawaf, ya, tidak ada doa khusus, ya, ketika tawaf, tapi perbanyak berdoa, ya, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan dunia dan akhirat. مشي مع مقاربة الخطى بثلاثة الأشواط الأولى وهو ما يسمى بالرمل. Nah, ketika tawaf itu ada 7 putaran. 3 putaran pertama itu kita agak cepat, ya, tapi dengan dengan langkah yang pendek, ya, langkahnya pendek tapi cepat, ya. Ini disebut dengan ramel, ya, seperti lari tapi nggak sampai lari, ya. Nah, cepat, kayak lari tapi bukan lari, ya, hampir mau lari, ya, tapi jarak antara kaki ini berdekatan, ya. Nah, ini pada 3 putaran pertama. وامشي في البقية مشيا عاديا. فإذا وصلت إلى الركن اليماني. Kalau udah 3 kali maka keempat sampai ketujuh itu berjalan biasa. Keempat sampai 7 berjalan biasa. Ini kalau sampai ke rukun Yamani, ini namanya rukun Yamani, ya. Jadi rukun Yamani ini sebelum Hajar Aswad. Ini namanya rukun Yamani, maka dianjurkan Anda untuk mengusap dan tidak mencium. Ya, banyak orang yang menciumnya, kemudian ada yang berrebahan di situ, ya, maka ini tidak disunahkan. Yang disunnahkan itu hanya mengusap saja. وهو الركن الذي يسبق
الحجر الأسود فاستلمه بدون تقبيل إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فلا تشر إليه من بعيد. ويستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا Nah, ya. Jadi kalau Anda bisa mengusapnya maka mengusap dan tidak perlu mencium. Tapi kalaupun tidak bisa karena sangat padat, maka Anda tidak dianjurkan untuk memberi isyarat dengan tangan Anda, nggak ada anjurannya ya. Jadi kalau antum bisa mengusap maka usap ya, dan tidak perlu mencium ya. Tapi kalau nggak bisa karena saking padatnya maka Anda juga tidak disyaratkan untuk mengangkat tangan memberikan isyarat. Nah, antara rukun yamani dengan hajar aswad itu dianjurkan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وطف بالبيت 7 أشواط. Ya, kalau sudah sampai hajar aswad berarti Anda sudah 1 kali tawaf. Kalau Anda bisa menciumnya maka cium ya. Kalau tidak bisa maka cukup diusap. Kalau tidak bisa maka dengan isyarat tangan. مكبرا كلما حاذيته فاعلا في كل شوط ما تقدم. Ya, lakukan seperti itu terus ya. Nah, sampai 7 kali putaran. Jadi setiap kali di rukun yamani ini hajar Ismail ya, habis itu ini rukun yamani nanti ya, berdoa Rabbana atina. Nah, setelah selesai tawaf maka posisi ridanya itu dikembalikan seperti semula. Idbarnya udah selesai ya, kembalikan ثم تقدم إلى مقام إبراهيم. Kemudian menuju ke arah maqam Ibrahim ya, untuk sholat 2 rakaat. Dan ketika menuju maqam Ibrahim kita mengucapkan firman Allah Ta'ala وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وصل ركعتين خفيفتين خلف المقام إن تيسر ذلك وإلا ففي أي مكان من المسجد. Nah, kalau memungkinkan kita salatnya di belakang makam Ibrahim ya, yaitu tempat pijakan kaki beliau ya dulu ketika bangun Ka'bah. Itu namanya makam Ibrahim, bukan kuburan ya, makam Ibrahim. Kalau tidak maka kita boleh salat di mana saja ya. Tapi kalau yang lebih utama itu di belakang makam Ibrahim ya, secara langsung. Kalau enggak bisa lebih belakang, kalau enggak bisa juga boleh di mana saja. ولا تساحب الطائفين ويستحب أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. Salat 2 rakaat ini pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah kita disunnahkan untuk membaca Al-Kafirun. Pada rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Jangan karena wah ini kesempatan bisa sholat di Masjid Al-Haram ya, kemudian dia memperpanjang sholatnya. Ini malah bukan sunnah ya, malah bukan sunnah. Nah, ya. Nah, setelah itu ya, setelah kita salat di makam Ibrahim 2 rakaat, kita kalau bisa itu minum air zam-zam terlebih dahulu. Setelah itu kita ke arah hajar aswad untuk mengusapnya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa langsung ke sa'i ya, untuk melakukan sa'i. توجه بعد ذلك إلى المسعى فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا. Ya, dia berangkat ke Bukit Safa ya. Kalau udah sampai dekat dengan Safa dia membaca firman Allah Inna Safa wal Marwata min sya'airillah ya, dia baca ini kalau udah sampai ke Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian dia naik ke bukit tersebut.
أبدأ بما بدأ الله به. Nah, dia jadi membaca ketika menuju Bukit Safa, dia membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, dan mengucapkan Abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah memulai dengannya. Allah dalam ayat ini memulai dengan bukit apa? Bukit Safa dulu. Inna Safa wal Marwata. Berarti kita mulai dengan Safa dulu. Ya. ثم اصعد على الصفا واستقبل الكعبة. Ya, naik ke Safa, kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah ya. Karena saat ini Ka'bah sudah nggak bisa kelihatan karena di tembok. Yang antara Safa dengan Ka'bah itu ada tembok ya, jadi nggak kelihatan. Tapi dia menghadapnya ke arah Ka'bah. Ya, menghadapnya ke arah Ka'bah. Nah, واحمدillah وكبره ثلاثا رافعا يديك على هيئة الداعي وقل. Ya, dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, kemudian membaca لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كرر ذلك 3 مرات diulangi 3 وادع kali. فيما بينها بما يتيسر لك. ثم انزل واتجه إلى المروة. Setelah itu turun واجتهد في الذكر والدعاء والثناء على الله. فإذا وصلت ya, menuju Bukit Marwah. Tidak ada zikir yang khusus antara Bukit Marwah sampai Bukit Safa sampai orang, nggak ada zikir yang khusus, tapi dianjurkan untuk banyak berdoa untuk kebaikan dunia akhirat kita. Ya, berdoa untuk kita, berdoa untuk keluarga kita. Ya. وصلت إلى العلم الأخضر الأول فأسرع المشي. Nanti di sana ada dua tiang berwarna hijau. Ya, ini dulu tempat Siti Hajar itu lari. Ya, jadi kita turun antara ini dengan ini, dia itu lari. Ya, lari karena sedang panik ya, mencari orang yang bisa membantu dia karena putranya itu menangis kehausan dan perbekalannya sudah habis. Kita juga dianjurkan melakukan yang sama. Di antara dua tanda ini, tanda hijau ini, kita itu lari. Ya, sebelumnya kita jalan, di antara dua tanda ini kita lari, setelah itu nanti jalan kembali. واركض ركضا شديدا بقدر ما تستطيع من غير أذية لأحد حتى تصل. Nah, lari sebisa mungkin ya yang Anda bisa lakukan, tapi tetap jangan sampai mengganggu orang yang sedang sa'i juga yang lainnya. Ya, larinya biasa ya, tapi agak cepat ya. Cuman tidak seperti orang yang lari maraton ya. Nah, kalau sudah sampai ke tanda hijau yang kedua, maka dia berjalan seperti إلى العلم الثاني ثم امشي مشيا عاديا حتى تصل إلى المروة. فإذا وصلت إلى المروة فافعل عليه مثل ما فعلت على الصفا وبذلك تكون قد أتممت شوطا من أشواط السعي 7. Nah, kalau sudah sampai Marwah, maka Anda menghadap ke arah Ka'bah lagi, kemudian mengucapkan seperti yang diucapkan di Bukit Safa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu ya. Diucapkan 3 kali. Nah, setelah itu ثم انزل عائدا dia إلى turun الصفا. kembali. Kalau sudah sampai Marwah, berarti Anda sudah 1 putaran ya. Jadi nggak seperti tawaf tadi dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad baru 1 kali putaran. Kalau sa'i enggak ya, dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa lagi 2, nanti Safa ke Marwah lagi 3, begitu ya. Nah, ماشيا في موضع المشي مسرعا في موضع الإسراع وهكذا حتى تتم 7 أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. nah ya.
Jadi banyak-banyak doa di sini ya. الحلق أو التقصير. Ya. Setelah selesai sa'i, yaitu 7 kali putaran, maka ibadah selanjutnya adalah al-halq, yaitu mencukur atau memendekkan. Kalau untuk umroh, maka dianjurkan untuk memendekkan saja ya. Kalau hajinya haji tamattu, maka cukup memendekkan saja. فإذا أتممت سعيك فإن كنت متمتعا فاحلق شعر رأسك أو قصره حتى تتحلل من إحرامك، وبذلك تكون قد تمت عمرتك وحل لك ما كان محرما عليك من محظورات الإحرام، وعليك البقاء بمكة حتى تحل. Nah, setelah memotong rambut tadi, maka berarti Anda sudah selesai umrahnya. Berarti tahallul awalnya sudah selesai. Ya, apa yang tadinya nggak boleh sekarang sudah boleh untuk Anda, kecuali berhubungan suami istri. Ya, jadi Anda udah boleh pakai pakaian biasa, boleh pakai minyak wangi, boleh memotong rambut, ya boleh memotong kuku ya. Nah, dan Anda tetap di Makkah sampai tanggal 8 Tarwiyah, 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Apa yang Anda lakukan di Makkah? Ya banyak-banyak sholat saja. Mumpung kita berada di Makkah, kita lakukan kesempatan ya, karena sholat di Makkah itu seperti 100.000 kali ya sholat di tempat yang lain. Maka ini maksimalkan ibadah di sini, dari baca Quran, dari sholat ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Nah, dan tidak sering tidur di hotel ya. Di hotelnya paling kalau udah sampai Isya. Ada yang memang dari pagi sampai Isya baru pulang ke hotel karena ingin ibadah ya. Banyak-banyak ibadah di Masjidil Haram ya. Di sana banyak kegiatan, bisa taklim, ikut taklim masyayikh ya, qiraatul Quran, atau ikut halaqah tahsin di sana ya. Nah, banyak kegiatan yang bisa diikuti ya, dan makanan melimpah kalau bulan-bulan haji. حرم بالحج من مكانك في اليوم الثامن من ذي الحجة، وإن كنت قارنا أو مفردا فابق على إحرامك حتى ذلك اليوم. Nah, jadi kalau yang memakai pakaian biasa itu tadi yang hajinya haji apa? Haji tamattu. Tapi kalau yang hajinya haji qiran atau haji ifrad, maka dia tetap memakai pakaian ihram begini ya. Jadi tidak menggantinya, dia tetap pakai pakaian ihram. Nah, يوم التروية. إذا كان يوم التروية. يوم التروية itu hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah ya, Yaum Tarwiyah. وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه ثم اخرج إلى منى. Nah, jadi tanggal 8 Dzulhijjah atau Yaum Tarwiyah kita ihram lagi. Kita pakai pakaian ihram dan kita mengucapkan labbaika hajjan, karena hajinya haji tamattu tadi ya. Hajinya haji tamattu. وصلي بها الظهر والعصر. Kemudian berangkat ke Mina ya. Salat zuhur dan asar di Mina. المغرب والعشاء والفجر في أوقاتها قصرا بدون جمع. Jadi salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh itu di Mina. Salatnya itu diqasar tanpa dijamak. Jadi salat zuhur 2 rakaat, kemudian salat asar 2 rakaat, salat maghrib tetap 3 rakaat ya, salat isya 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat ya. وأكثر من التلبية وذكر الله تعالى. Banyak berzikir dan bertalbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Nah. الوقوف بعرفة. فإذا طلعت شمس يوم 9 من ذي الحجة فسر إلى عرفات وصل بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بأذان واحد وإقامتين، وتأكد من دخولك حدود عرفات وابق فيها إلى أن تغرب الشمس
واجتهد في الذكر والدعاء والتضرع مستقبلا القبلة رافعا يديك اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi di Arafah setelah terbit matahari tanggal 9 Dzulhijjah, maka kita berangkat ke Arafah. Ya, kita berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Ya. Dan kita salat zuhur dan asar jamak qasar, ya. Jamaknya jamak takdim. Jadi salat asarnya dilakukan pada waktu salat zuhur dan diqasar 2 rakaat. Ya. Nah, kemudian kita terus di Arafah banyak berzikir, banyak berdoa, menghadap ke arah kiblat, ya, bukan menghadap ke arah batu yang ada di Arafah, ya, Jabal Rahmah itu. Kemudian kita, dan Arafah itu udah ada batasannya. Nanti di sana ada tanda, ini Arafah, ini bukan Arafah. Ya, jadi pastikan kita itu berada di dalam lingkaran Arafah itu, ya, karena sudah ada tandanya masing-masing. Nah, kalau kita di luar berarti kita bukan di Arafah. Ya. Setelah terbenam matahari, الإفاضة إلى مزدلفة فإذا غربت الشمس فسر إلى مزدلفة بسكينة ووقار. Nah, jadi setelah matahari terbenam, dia berangkat ke Muzdalifah. Salat maghribnya di mana? Salat maghribnya di Muzdalifah, nggak di Arafah. Ya, dan nanti jamak takhir. Ya. وأكثر من التلبية Banyak ولا pertanyaan. تؤذي إخوانك المسلمين. Ini وعند malam 10. وصولك مزدلفة صل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبت بها تلك الليلة حتى تصلي الفجر. Nah, ya. Jadi di Muzdalifah kita salat maghrib dan salat isya di qasar, jamaknya jamak takhir, ya. Kemudian kita bermalam di situ. Ya, bermalam di situ. Ada yang mengumpulkan batu untuk besar. من الدعاء والتهليل والتكبير بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة رافعا يديك إلى قرب طلوع الشمس. Nah, setelah salat fajar maka kita tidak langsung berangkat ke Mina, ya, tapi kita tetap di situ banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai siang, ya, tapi sebelum matahari terbit, ya, sampai jadi siangnya sudah sangat nampak tapi matahari belum terbit, ya. Dan menjelang matahari terbit kita berangkat ke Mina nanti. Nah, رمي جمرة العقبة. nah, ya. Dan setelah itu kita setelah matahari terbit kita berangkat untuk قبل أن melempar تطلع jumrah الشمس سر إلى منى رافعا صوتك بالتلبية. mengucapkan talbiyah فإذا labbaik وصلت إلى جمرة العقبة الكبرى labbaik. وهي القريبة من مكة فاقطع التلبية عندها وارميها ب7. Kalau sudah sampai ke tempat jumrah maka talbiyahnya kita berhenti, kemudian kita حصيات متعاقبات رافعا يديك مع كل حصاة قائلا Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Dan harus dilempar dengan apa? Batu, ya, batu kerikil kecil-kecil, jangan batu besar atau bahkan sampai sandal. Kadang ada yang sampai karena dia mikir ini saya sedang melempar setan, kemudian dilempar dengan batu yang besar. Karena nggak ada batu, kemudian lempar dengan sandalnya, ya, biar kapok setannya misalnya. Ya, itu tidak dianjurkan, ya. Nah, setelah itu tahallul awal. وبعد الرمي اذبح هديك إن كان عليك هديه ثم احلق شعر رأسك أو قصره والحلق أفضل. Nah, setelah itu المرأة تقصر. kita menyembelih hadiyu kita, ya, menyembelih hadiyu yang kita bawa. Kalau hajinya haji tamattu, ya, harus ada hadiyu, dan juga hajinya haji qiran itu menyembelih hadiyu, ya, ini wajib, ya. Tapi kalau hajinya ifrad tidak, ya, tidak wajib, tapi boleh disunahkan
Adapun setelah itu baru memotong rambut. Ya, adapun bagi perempuan maka cukup mencukur من كل ujungnya. ضفيرة قدر أنملة Ya, وبذلك ujung تكون jari. قد تحللت التحلل الأول وأبيح لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء. Nah, maka dengan demikian kita sudah tahallul awal. Kita sudah boleh untuk kita segala sesuatu yang tadinya dilarang, kecuali istri kita belum boleh ya. Nah, kemudian kita طواف الإفاضة ثم تنظف واغتسل وتطيب وانزل إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة واسع بعده سعي الحج. tawaf ifadah sudah memakai pakaian biasa ya, sudah memakai pakaian biasa lagi ya. Biasa kita mulai dari dari Hajar Aswad ya, kemudian kita tawaf إن كنت 7 kali, متمتعا yang 3 kali atas وكذلك إن cepat. كنت قارنا أو مفردا ولم تسع مع طواف القدوم. وأما إذا كنت قد سعيت مع طواف القدوم فلا تعد السعي مرة أخرى. Nah, kemudian setelah tawaf maka Anda melakukan sa'i bagi yang hajinya tamattu. Bagi yang hajinya tamattu maka melakukan sa'i kembali. Tapi kalau hajinya haji qiran atau hajinya haji ifrad, maka dia kalau sudah sa'i pada tawaf pertama, tawaf qudum, maka tawaf ini nggak perlu sa'i lagi. Ya, jadi kalau hajinya haji qiran atau hajinya haji ifrad, maka setelah tawaf tidak perlu sa'i lagi karena sudah sa'i ya di tawaf pertama. Tapi kalau hajinya haji tamattu, karena dahulu umrah dulu, maka ada sa'i untuk umrah, kemudian sekarang sa'inya untuk haji ya setelah. بهذا تكون قد تحللت التحلل الأكبر ولك أن تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى حين تنزل إلى مكة. المبيت بمنى وبعد طواف الإفاضة عد إلى منى وبت بها ليلة 11 و12 إن أردت التعجل. وإن تأخرت وغربت عليك شمس يوم 12 فيلزمك أن تبيت بها ليلة 13 أيضا. Nah, setelah itu Anda kembali ke Mina ya untuk melakukan lempar jumrah. Ya, kalau Anda ingin dan Anda tergesa-gesa untuk pulang ke negaranya karena mungkin jadwal tiketnya sudah ditentukan, maka Anda menyegerakan lempar jumrah di 2 hari 11 dan 12 ya. Nah, kemudian meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Tapi kalau sampai matahari terbenam maka Anda harus menginap lagi ya. والمبيت في هذه الليالي واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه أو التهاون فيه من غير عذر. من واجبات الحج كشمس يوم 12 فيلزمك أن تبيت بها ليلة 13 أيضا. والمبيت في هذه الليالي واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه أو التهاون فيه من غير عذر. رمي الجمار. وعليك في كل يوم من هذه الأيام التي تبقى فيها بمنى أن ترمي الجمرات الثلاث فتبدأ بالجمرة الصغرى. Jadi pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 misalnya, yang Anda lakukan adalah ramyul jamrat ya, lempar jumrah tiap harinya ya, dari jumrah ya yang kecil, kemudian jumrah wusta, kemudian jumrah aqabah ya, terus ya 3 kali ya, 3 jumrah ini setiap harinya. Yang Anda boleh menyingkat ya di hari ke-11 dan hari 12 atau sampai 3 hari 11, 12, 13 ya. وهي أبعدهن من مكة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ترمي كل واحدة ب7 حصيات متعاقبات
مكبرا مع كل حصاة، ويسن لك أن تقف للدعاء بعد الانتهاء من الجمرة الأولى والثانية مستقبلا القبلة رافعا يديك، ولا تقف بعد الثالثة. Nah, setiap kali selesai melempar jumrah yang pertama, yang 11, yang ke-12 itu dianjurkan Anda menghadap ke arah kiblat untuk berdoa. Tapi yang ketiga Anda tidak perlu melakukannya ya. Berdoa setelah jumrah pertama dan kedua, setelah itu berdoa. Jumrah yang ketiga itu tidak perlu langsung ya. Nah, setelah selesai. طواف الوداع. فإذا رجعت إلى مكة وأردت السفر إلى بلدك فلا تخرج منها حتى تطوف بالبيت طواف الوداع 7 أشواط ليكون آخر عهدك بالبيت. ورخص للحائض والنفساء ترك هذا الطواف، وبذلك تكون أعمال الحج قد انتهت. Dan ketika mau pulang, maka kita dianjurkan untuk tawaf wada terlebih dahulu ya. Jadi hal yang paling akhir yang kita lakukan adalah tawaf wada. Dari ibadah ini adalah tawaf wada, dan setelah itu kita pulang meninggalkan Makkah ya. Adapun bagi wanita yang haid atau nifas, maka mereka tidak dianjurkannya, diberikan rukhsah, tidak perlu melakukan tawaf wada. Allah an yaj'ala hajjaka mabrura wa sa'yaka mashkura wa dhanbaka maghfura. Ya, dengan demikian berarti ibadah umrah kita sudah selesai dan haji kita ya. Ini tentang tata cara singkat ya, dari haji dan umrah ya. Insyaallah bisa difahami ya. Tinggal kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, semoga suatu saat kita bisa mengamalkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini kita cukupkan dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.